Marketing, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Tidak turun. Hai geng, sudah pada balik ke realita belum? Pada masuk kantor lagi nih buat kerja atau ngerjain tugas kuliah lagi begitu? Hawa-hawanya masih mager kita ya habis liburan panjang. Jadi sekarang kita ambil setting dulu ya yang santai-santai aja. Udah kelar kan nih bulan Ramadan, jadi kita bisa gibah-gibah dikit. Dan buat rakyat kayak kita tuh paling asik emang gibahin kehidupan orang kaya. Lebih ke iri dengki ya. Lah bisa kan kepengen kita ya tiap hari kayak mereka ngerasa lebaran mulu kali hidupnya itu. Pakai baju baru terus, mana mahal-mahal pasti. Terus udah kagak perlu masuk kerja begitu kan pasti hidupnya juga bakalan enak. 7 turunan sampai 7 reinkarnasi kagak bakalan kismin. Waktu itu kan kita udah pernah ya soalnya gibahin apa tuh? Case-nya Putri Samsung dari Korea Selatan. Terus case-nya Kate Middleton juga. Royal Family itu. Nah kali ini nih ya, kita mau ngomongin case-nya Imperial Family dari Jepang. Tentang Princess Mako namanya. Nah kira-kira ya namanya princess dari Jepang begini tuh bagaimana ceritanya? Apakah kita sebagai rakyat jelata nih bisa relate dengan cerita-cerita kehidupannya yang ternyata si Putri ini malah kepengen jadi rakyat biasa kayak kita? Loh. Emang kenapa? Kok malah kebalik? Ya udah makanya kita bahas yuk. Kamu jangan urus urusan saya. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Kenapa kamu harus miskin terus-terusan? Jadi negara Jepang sendiri itu kan memang dikenal sebagai negara yang menganut sistem monarki konstitusional. Cuman susah ngomong kita begini. Monarki konstitusional. Yang sebenarnya mirip-mirip sama sistem kenegaranya Inggris. Sudah kalau bahasa-bahasa begitu kita juga udah sosokan ya. Berat banget gitu. Apa tadi namanya itu? Monarki konstitusional ilah so iye. Tapi walaupun belibet ngerti kita itu apa. Lu pada ngerti nggak? Makanya waktu pelajaran sejarah jangan main HP mulu lu. Intinya ya di negara itu seorang raja atau kalau ini kan kita ngomongin Jepang berarti kalau Jepang tuh kaisar. Sebutannya di sana kan bukan kerajaan Jepang tapi kekaisaran Jepang. Nah itu dianggap sebagai simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara. Tapi untuk tugas politik dan tugas negaranya sendiri sih masih dijalani sama Perdana Menteri dan jajarannya juga. Kalau di Indonesia kan cuma satu ya langsung presiden. Karena kalau raja di Indonesia mah jatuhnya itu penyanyi. Dadadam, wey, dadadam, wey. Gila, jadul banget ya. Apa kabar itu Kang Ian Kasela kayak kagak pernah kelihatan lagi. Nah, pokoknya orang yang mau kita gibahin di sini adalah cucu pertama dari Kaisar Akihito. Cuma sebelum kita bahas ke cucunya nih, kita bahas dulu sedikit sejarah singkat atau silsilah kekaisaran Jepang. Biar kalian nih pada mudeng. Jadi Kaisar Akihito tuh punya 2 anak laki-laki, gengs. Yang pertama namanya Naruhito, yang memang sekarang lagi memegang tahta kekaisaran Jepang sejak tahun 2019, emang gantiin si bapaknya tuh Kaisar Akihito. Dan anak laki-laki yang kedua itu namanya Putra Mahkota Akishino. Nah sebenarnya kalau dalam istilah penurunan tahta begitu ya, nantinya kan berarti harusnya itu diterusin sama anak dari Kaisar Naruhito dong. Yang memang sekarang kan lagi menjabat. Namun sayangnya Kaisar Naruhito itu cuma punya 1 anak cewek, gengs. Ya seperti hierarki di berbagai negara kebanyakan ya. Di kekaisaran Jepang mah juga sama, masih sangat konservatif. Dimana yang bisa naik tahta itu cuma laki-laki. Nah sementara anak yang kedua tadi tuh yang namanya Putra Mahkota Akishino itu punya 3 orang anak. Yang pertama ada si Putri Mako tuh cewek, yang kedua Putri Kako cewek juga, dan yang ketiga ini baru cowok nih namanya Pangeran Hashihito. Nah di Jepang sendiri walaupun kekaisarannya kan sekarang ini lagi dipegang sama Kaisar Naruhito ya. Tapi yang sering jadi sorotan dari para warga Jepang itu malah anak-anak dari Putra Mahkota Akishino. Yang 3 orang tadi tuh. Kenapa? Soalnya anak-anaknya tersebut memang punya apa ya, daya tarik sendiri buat diomongin begitu, gengs. Dibilang sering bikin skandal sih nggak juga. Dibilang sering bikin kontroversi ya bukan sih. Lebih ke apapun yang mereka kerjain tuh kayak selalu dikomen aja sama warga sana. Jadi walaupun katanya warga Jepang itu sangat individualis, tapi ternyata kenyataannya nggak jauh beda di sini kalau urusannya sama kekaisaran, gengs. Apa aja cukup komentarin. Macam berita-berita artis di sini kan suka apa aja yang nggak penting tuh diberitain, dikomenin. Macam ada tuh berita Prilly Latukonsina makan di piring. Lah terus selama ini kita yang sebagai rakyat biasa kalau makan langsung diubin begitu kayak kucing maksudnya. Sampai orang makan di piring aja heboh. Terus ada juga berita nih, Lesti Kejora memutuskan pakai kawat gigi. Lah terus kenapa? Apakah mempengaruhi harga minyak bumi dan logam mulia? Ada lagi berita artis suka makan telur. Lah kita juga tiap hari suka makan telur. Paling murah itu telur didadar, dikecapin pakai nasi, udah kelar. Terus kita jadi termasuk artis begitu, iya?
La ilaha illallah. Udahlah, sekarang kita ngomongin aja nih makanya nih. Anak pertama dari putra mahkota Akishino yang bernama tadi tuh, Putri Mako. Yang mana Putri Mako ini sendiri tuh umurnya lebih tua dibanding dari anaknya Kaisar Naruhito yang tadi cuma satu cewek tuh. Otomatis berarti si Putri Mako berarti jatuhnya cucu tertua dari Kaisar Akihito dong. Nah, gimana-mana tahu sendiri namanya cucu pertama. Udah pasti sejak lahir nih menjadi sorotan dari banyak pihak. Kalau cucu kedua, ketiga, dan selanjutnya mah biasanya bodo amat begitu. Putri Mako sendiri itu lahir di tahun 1991, yang berarti saat ini umurnya sekitar 33 tahun. Dan bisa dibilang Putri Mako itu juga semacam menjadi ikonnya seorang putri Jepang. Kalau ditanya nih, gambaran putri Jepang tuh kayak bagaimana sih? Ya Putri Mako udah. Cantik, santun, pinter, kagak niku-niku. Orang-orang Jepang aja tuh di sana tuh banyak yang bangga awalnya sama si Putri Mako. Bahkan pas remaja, biasanya kan namanya anak remaja gitu kan, baru-baru meletak gitu, pada suka rebel-rebel, sok-sok nyari jati diri. Tapi Putri Mako ini memang kayak terlahir untuk menjadi seorang putri karena tetap ayu, anggun, dan bersahaja. Macam calon mantu idaman daripada ibu-ibu. Dan karena dianggap memang mempresentasikan sebagai putri Jepang, otaknya juga cesplong cemerlang. Dari muda nih, dia sudah diperbolehkan mewakili kaisar untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara tuh secara mandiri sendiri. Misalnya pernah mengunjungi Amerika Selatan. Itu sendirian, geng, sebagai bentuk usaha diplomatik antara Amerika dan Jepang. Bisa dia. Jadi Putri Mako sedari muda udah pergi ke negara-negara lain tuh bukan cuma liburan staycation doang gitu, foto-foto sama joget-joget TikTok, melainkan buat melaksanakan tugas negara. Emangnya elu lah jangankan pergi ke negara orang sendirian. Disuruh itu nemenin dulu tuh saudara tuh lagi datang silaturahmi, sementara ibu tuh mau masakin opor di belakang. Langsung udah keringet dingin, nggak tahu mau ngomong apa, takut Apalagi disuruh melaksanakan tugas diplomatik negara, pingsan lu pada. Maaf Bu ya. Permisi Bu, saya nggak kuat Bu. Nah, selain itu ya, fashion dari Putri Mako sendiri dalam melaksanakan tugas negara itu juga selalu menjadi sorotan, gengs. Karena kalau di Jepang, selain kita nggak usah ngomongin Harajuku yang nyentrik-nyentrik ya, rata-rata aja yang normal-normal warga sana begitu kan, emang lebih sukanya simple, minimalis, nggak neko-neko nih kayak kita begini nih. Warnanya juga yang kalem-kalem gitu kan, kalau bisa monokrom aja udah. Nah, si Putri Mako fashionnya juga sukanya begitu tuh, walaupun dia seorang putri. Dia bakal pakai pakaian yang modal dan warnanya monoton, nggak terlalu mencolok, walaupun memang lagi tugas negara. Dan kalau lagi hari-hari biasa nih juga macam kayak orang Jepang pada umumnya. Pakai bajunya macam ya baju-baju Uniqlo begitu, ngerti kan ya? Simple-simple. Jadi orang-orang di Jepang sana tuh merasa Putri Mako nih seperti apa ya? Dekat dengan rakyat. Nggak mengeksklusifkan, susah lagi nih bahasanya. Tidak mengeksklusifkan diri. Ya Allah ya Robi. Macam, aduh masih bisa digapai nih manusia nih sama nih kayak kita begitu. Emangnya mak kita lebaran di rumah lah pakai kaftan full payet sampai nyeret-nyeret lah, mana kan panas ya. Kita aja pakai kardigan begini doang, AC udah 18 tetap keringetan. Cuaca sekarang kan lagi gombios-gombiosnya begitu, biarin aja, rasain lebay banget habis jadi mama. Contoh tuh makanya si Putri Mako, udahlah fashionnya sederhana, kelakuannya juga sangat humanis. Dia masih mau loh naik transportasi umum macam subway, kalaupun emang harus naik pesawat. Dia juga nggak malu naiknya kelas ekonomi. Pokoknya down to earth banget begitu. Jadi tadi orang-orang mikirnya, oh ini ternyata Putri Kaisar tuh sama kayak kita nih, rakyat biasa. Dia juga manusia gitu, bukan seorang dewi atau seorang apa ya kagak bisa digapai begitu. Kamu jangan banyak mengharap sama dia, nanti kamu sakit hati. Sampai masuklah di tahun 2012. Ceritanya waktu itu si Putri Mako lagi kuliah di Universitas Kristen International Tokyo. Dan pada saat itu, dia sempat nih datang ke sebuah acara pertukaran pelajar yang isinya anak-anak yang sedang mau belajar ke luar negeri. Istilahnya apa tuh tadi, student exchange lah begitu ya. Nah, di acara itu tuh si Putri Mako kenalan nih sama cowok. Namanya Keiko Muro, seorang laki-laki yang akhirnya berhasil bikin Putri Mako jatuh hati, kelepek-kelepek dan rela melepas segalanya. Hah? Melepas apa aja tuh maksudnya? Ih, dengerin dulu, jangan kotor pikiran lu, biasaan sih. Secara fisik sih Keiko Muro ini bisa dibilang ya standar gantengnya orang Jepang lah. Banyak yang bilang katanya dia tuh gantengnya setara sama idol-idol K-pop. Ya tapi kan kata orang ya, namanya ganteng dan cantik itu relatif, beda-beda. Kalau kata emak gua mah tetep cakepan gua, lah anaknya sendiri. Biar dia girang dikit dah. Tuh, seperti itu. Bohong dikit, biarin dah. Kayak sama si Putri Mako ini juga emang seumuran. Dan dilihat dari cara bicaranya, dari gestur tubuhnya, semua orang ini setuju kalau kayak ini memang terlihatnya tuh orang-orang yang positive vibes begitu. Tipe orang yang selalu semangat dan pekerja keras. Dia bahkan pernah menjadi duta pariwisata Jepang yang sering mempromosikan negara itu Jepang tuh. Berarti kan positif ya, masih Putri Mako cocok emang. Singkat cerita aja udah deket nih mereka nih. Tapi waktu itu sih mereka masih diam-diam menjalin hubungannya. Karena kan ya gimana pun juga si Putri Mako ini orang kekaisaran, jadi harus jaga-jaga lah. Privasi. Sampai di tahun berikutnya di 2013, kayak ini tuh menyatakan perasaannya dan keinginannya untuk menikahi Putri Mako. Tapi dibilang nanti ya pas kita selesai udah nih lulus kuliah. Jadi walaupun
udah ngebet gitu tapi cakep nih, tahu diri nih. Lulus dulu yang bener, terus kerja sukses punya uang baru ngawinin tuh anak orang. Bukannya masih sekolah udah cinta-cintaan, panggilannya ayah bunda. Jia dikira majalah parenting lu. Mau ngasih makan apa? Entar cinta, makan tuh cinta. Emang kamu mau makan dengan cinta? Zaman sekarang itu kamu harus realistis. Ya pokoknya kayak ini kan telah menunjukkan keseriusannya berarti ya. Dari situ si Putri Mako makanya akhirnya ini mengabarkan ke keluarganya kalau selama ini dia pacaran sama si Kei Komuro. Dan berniat untuk menikah suatu hari nanti saat semuanya ini sudah settle. Namun dibilang Kei ini adalah seseorang yang tumbuh besar dari keluarga biasa. Namun Putri Mako meyakinkan kalau Kei itu adalah orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Dan waktu itu keluarga kekaisaran tidak menentang, nggak ngelarang kok gengs. Karena seiring berjalannya waktu nih, di kekaisaran sendiri itu udah banyak perubahan. Udah nggak jadul-jadul amat begitu. Dulunya emang orang kekaisaran tuh cuman boleh nikah sesama bangsawan aja. Atau sesama keluarga jauh yang masih punya hubungan darah begitulah. Supaya tahtanya nih nggak jatuh kemana-mana semacam royal family kebanyakan, udahlah. Ngerti kan maksudnya kalian? Tapi makin kesini, orang-orang yang masih ada keturunan dari kekaisaran itu boleh menikah dengan siapa aja. Yang penting masih orang yang terpandang dan punya track record yang bagus. Misalnya ya apa, diplomat, polisi, pengusaha timah yang tajir, yang di tabungan rumahnya ada 73 miliar, terus kalau anaknya ulang tahun dibelinya Rolls Royce begitu. Kesana lagi, kita udah muter-muter jauh ke Jepang, balik lagi gibahin ke Indonesia. Tapi yang itu juga dulu nikahnya di Disneyland ya. Alala, putri sama pangeran begitu. Udah yuk fokus yuk, dijaga mulutnya. Lanjut. Nah makanya, walaupun ketentuan modern tadi udah dibolehin nikah sama siapa aja, tapi memang baru kali ini nih kebetulan calonnya benar-benar dari rakyat biasa yang bukan siapa-siapa. Masalahnya kan si Kei ini masih kuliah, belum kerja. Walaupun ya kuliahnya di tempat bagus, makanya kan ketemu sama si Putri Mako. Ya intinya pas dengar kabar itu ya pihak kekaisaran tadi tuh tidak menolak dan tidak menentang. Jadi nggak ada tuh adegan-adegan macam sinetron-sinetron si kaya dan si miskin nggak boleh bersatu. Cuma maksudnya juga nggak langsung nerima sih. Lebih dibilang kayak ya udah jalanin dulu aja, selesaiin tuh kuliahnya dulu, baru nanti pikirin lagi gimana ke depannya. Ya udah nih, waktu berlalu, singkat cerita kita masuk di 2017. Sampai akhirnya diadakanlah pertunangan antara Putri Mako dan Kei diumumkan ke publik. Yang mana berarti secara garis besar akhirnya hubungan mereka disetujui sama kekaisaran sampai dilangsungkannya tuh tunangan. Ya mungkin dasarnya juga dianggap gimana pun juga kan Putri Mako ini adalah cewek, dimana cewek itu tidak bisa meneruskan tahta kerajaan, hanya bisa cowok doang. Jadi dia mau nikah sama siapa juga nggak bakalan berpengaruh banget. Namun konsekuensinya, begitu anggota kekaisaran perempuan menikahi orang yang bukan bangsawan, sekalipun orang itu tajir melintir, tetap aja si perempuan itu nantinya harus keluar dari kekaisaran untuk ikut dengan suaminya tersebut. Jadi bukan suaminya yang ketarik jadi bangsawan juga kekaisaran, tapi putri-putri inilah yang akan ke-kick dari kekaisaran. Beda halnya kalau lakinya itu dari bangsawan, terus dia nikah nih sama cewek orang biasa. Nah ceweknya yang bakal ketarik menjadi bangsawan juga. Intinya posisi wanita yang akan mengikuti si suaminya gitulah. Ditambah berarti juga nantinya nih anak-anak dari Putri Mako tidak akan dianggap sebagai bangsawan lagi. Kayak terputus otomatis gitulah jika dia menikahi orang biasa. Mereka juga tidak akan menerima benefit atau warisan apapun dari kekaisaran. Macam itu loh anaknya Nikita Mirzani. Iya udah kita denger ya gosip-gosipnya begitu kan, katanya dibiayain kuliah mahal-mahal 1,5 M kuliah di Inggris. Dikasih fasilitas bagus. Berantem sampai dicoret tuh dari warisan. Gua kata mah, sungkem lu Loli, lu sama emak lu udah hidup enak-enak abisnya. Lah gosip mulu, kita maafin ya Tante Nikita ya, jangan disemprot. Balik lagi deh, cuma ya gengs ya, di kasusnya Putri Mako nih sama si Kei yang cukup menggemparkan ini, warga Jepang jadi malah makin suka sama keluarga kekaisaran. Walaupun mereka juga tahu nantinya Putri Mako ini otomatis akan di-kick dari kekaisaran. Yang mana hal tersebut tuh makin terbukti kalau keluarga kekaisaran berisi orang-orang yang rendah hati dan bisa digapai. Jadinya nikah sama orang biasa bisa-bisa aja. Makanya awalnya pada setuju dan mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Ya awalnya tuh rencana pernikahan dari Putri Mako sama Kei sendiri akan dilangsungkan di bulan November 2018. Tapi tiba-tiba aja nih beberapa bulan sebelum hari H, pihak kekaisaran tuh mengumumkan pernikahan mereka akan diundur sampai tanggal yang belum ditentukan. Loh. Kenapa? Nah, beberapa orang ini meyakini kalau penundaan pernikahan itu tuh terjadi karena si Kei mau lanjut kuliah lagi di luar negeri, lanjutin S2, namanya orang pinter. Kalau kita kan kerjaannya makan STR doang. Tapi ada pula juga spekulasi yang bilang kalau jadwal pernikahan mereka itu selalu bentrok dengan banyaknya agenda-agenda dari kekaisaran. Cuma konspirasi yang banyak orang yakini adalah pernikahan itu ditunda karena nih asal-usul atau pipit-pepet bobot dari si Kei ini tuh perlahan-lahan baru kebongkar seiring kekepoan dari para netizen yang mengobok-ngobok mencari tahu background dari keluarganya si Kei ini pastinya. Jadi faktanya ya, ayahnya Kei itu katanya dulunya adalah seorang pejabat kota yang bundir ketika si Kei ini baru berusia 10 tahun.
tahun. Gak lama setelah itu kakek neneknya juga ikutan bunuh karena ngerasa tidak bisa mengatasi perasaan kehilangan dari putra mereka atau tadi tuh ayahnya si Kay. Jadilah dari situ si Kay tinggal berdua doang sama nyokapnya, bahasanya sama ibunya. Dimana di sini dipercaya adanya traumatis tersendiri ya bagi seorang anak yang ditinggal ayah sama kakek neneknya dengan cara seperti itu. Singkat cerita, semua biaya kehidupan si Kay itu kan disupport sama ibunya kan. Nah ibunya ini tuh deket sama seorang pengusaha kaya. Yang intinya ternyata si Kay ini tuh bisa sekolah-sekolah di sekolahan bagus international school karena ada peranan atau sokongan dana dari si pengusaha kaya itu tuh. Kalau kata aneh-aneh sekarang mah, alhamdulillah ada yang sayang sama aku dan anakku sampai mau nyekolahin di international school gitu ya Allah. Tapi kemudian ibunya si Kay itu dikabarkan putus sama si pengusaha kaya itu tuh. Dan si pengusaha kaya ini tuh minta balikin semua duit dan benefit yang udah dia kasih tuh waktu masih pacaran sama nyokapnya Kay. Macam pacar lu. Habis putus minta balikin semuanya no. HP Xiaomi sampai duit parkir motor waktu ke Mega Cuan tuh ditagih juga tuh. Kegantengan kamu itu nggak ada artinya kalau kamu nggak punya duit. Setelah berita ini tuh di-up di media-media, orang-orang langsung menilai kalau Kay ini tuh jangan-jangan cowok red flag pengeretan. Yang baru ketahuan nih bilangnya nih. Macam air cucuran atar jatuhnya ke pelimban juga. Sama nih kayak emaknya nih kayaknya nih. Udah pasti tuh si Kay ngincer maharnya Putri Mako doang. Lah ujung-ujungnya orang-orang pada nyinyir. Jadi walaupun nantinya si Putri Mako memang akan di-kick dari kekaisaran, tapi karena pernikahannya ini kan direstuin ya, maka biasanya kekaisaran tuh tetap bakal ngasih mahar sebagai tanda perpisahan dari keluarga gitulah buat Putri Mako. Yang besarannya kurang lebih 1 juta dolar atau 15 miliar rupiah. Langsung melek kita denger duit segitu gengs, 15 miliar. Nikah dapat 15 miliar, udah kagak usah kerja lagi. Gak usah nyari nafkah uang lagi, tinggal nafkah batin aja ya. Nah karena itu orang-orang malah jadi kagak terima gengs. Karena apa? Karena mereka merasa kalau kekaisaran Jepang itu kan hidupnya dari uang-uang pajak rakyat. Jadi kalau sampai nih si Putri Mako nikah sama cowok yang dianggap red flag, otomatis mereka nih menganggap sama aja mereka menikah dengan duit rakyat. Dan cowok red flag itu yang akan menikmatinya. Tak sudi aku gitu kata si rakyat. Pokoknya kagak ridho lah kalau pajak mereka nantinya menjadi uang mahar buat si Kay ini yang memang dianggap ngincer Putri Mako untuk harta. Yang nantinya pasti juga buat ngebiayain ibunya tuh buat bayar utang-utangnya tadi. Nah, boleh seru kan? Ya awalnya fairy tale jadi penuh gosip begini. Tunggu kejutan selanjutnya. Dari situ media langsung ngulik-ngulik nih tentang kehidupannya si Kay. Di awal tadi kan Kay diberitakannya cowok positive vibes dengan baik dan pintar ya. Tapi tahu-tahu nih ada foto tersebar di mana dia kelihatan pakai kemeja yang nggak dikancing, terus lengan kanan kirinya kayak ngerangkul dua cewek seksi begitu macam cowok-cowok fuckboy. Terus ada juga yang bilang kalau waktu dari zaman SD sampai SMP Kay itu tukang bully. Bahkan ada beberapa orang yang berani speak up ke media kalau dia adalah dulunya korban buliannya si Kay yang traumanya sampai membekas hingga sekarang. Pokoknya rumornya makin lama makin parah-parah gitu lah gengs, nyerem-nyerem banget. Apalagi soal ibunya si Kay tuh. Jadi mantan pacar ibunya tadi Tajar tuh bilang kalau ibunya Kay ini nggak bakal pernah mau nikah lagi secara serius dengan siapapun. Kenapa? Soalnya ibunya Kay itu masih pengen menerima uang pensiun suaminya yang bekas pejabat kota tadi yang bundir. Yang mana kalau dia nih mau nikah lagi, otomatis uang pensiun suaminya itu akan di-cut otomatis sama pemerintah. Karena yang masuknya berarti dia udah jadi tanggungan orang lain. Nah terus ibunya Kay itu kan sebenarnya kerja ya. Dia sempat tuh memang nggak sengaja terluka di tempat kerjanya. Sampai-sampai dia mengambil cuti sakit. Dan di Jepang selama orang cuti sakit itu tuh bakal tetap digaji gengs. Tapi ternyata si ibunya ini nggak bener-bener sakit karena dia malah ngambil kerja part time yang lain biar dapat gaji tambahan. Jadi masyarakat tuh beranggapan kalau ibunya Kay ini tuh suka mengakal-akali sistem. Yang mana tandanya berarti dia orang yang tidak jujur dan tidak mempunyai integritas. Tahu sendiri kalau di Jepang kejujuran nomor 1. Gua aja kalau lagi di sana tuh misalkan ketinggalan barang di tempat umum gitu nggak hilang guys, nggak ada yang ngambil. Nah pokoknya setelah semua berita tadi tuh beredar makin liar, keluarga kekaisaran juga sampai menerima ratusan telepon setiap harinya dari para warga yang meminta supaya Putri Mako jangan direstui nikah sama si Kay. Jadilah keluarga kekaisaran makanya mulai mencoba menunda pernikahannya selama mungkin untuk mengevaluasi berita-berita tersebut. Makanya ketika tadi diumumkan penundaan pernikahannya, itu tidak dikasih tahu ditundanya tuh sampai tanggal berapa. Yang harapannya mungkin semoga nih rumor yang beredar di masyarakat cepat reda atau mungkin nantinya Putri Mako ini bisa melek begitu, bisa sadar kalau Kay itu tidak oke. Di tengah tekanan rumor tersebut, Kay yang sebagai laki-laki juga dirasa tidak gentle. Dia tidak menjelaskan apapun kepada media dan justru malah pergi ke New York untuk melanjutin sekolah hukumnya, kayak kabur aja udah. Makinlah warga berpendapat. Nah bener kan tuh cowok red flag tuh. Kalau dia nggak salah harusnya mah klarifikasi dong. Bukan malah kabur ke luar negeri begitu aja ninggalin Putri Mako tuh cewek sendirian banyak dapat tekanan dari warga. Gimana sih jadi laki lembek banget kayak si Rotada lah, kenapa jadi gue dibawa-bawa? Abisnya gengsi ya. Putri Mako itu dikabarkan sampai kena mental gara-gara omongan-omongan dari netizen nih. Banyak banget yang berpendapat kayak, wah ternyata si Putri Mako nggak sepintar yang kita kira ya. Masa dia kagak bisa ngelihat cowok red flag begitu sih? Dulu tuh aku
ngefans sama si Putri Mako. Tapi kalau sekarang pikir-pikir lagi deh, kok dia mau nikah sama cowok begitu. Pokoknya banyak head komen nih ke si Putri Mako yang awalnya sebenarnya kan dia dipuja-puja, dielu-elukan begitu ya. Putri Mako nih sampai ada di fase yang ngurung diri aja gitu di kamar, nggak mau keluar sama sekali berhari-hari. Dan satu-satunya orang yang diizinkan masuk ke kamar itu cuman adik perempuannya yang bernama Putri Kako. Putri Mako bahkan akhirnya pernah bilang nih, kalau memang warga takut pajak mereka bakal jatuh ke tangan Kay dan keluarganya, perkara tadi uang mahar yang berapa tuh 15 miliar, ya udah nggak usah ada mahar aja untuk pernikahanku. Aku yakin Kay dan keluarganya juga akan tetap menerimaku dengan ada atau tidaknya mahar tersebut. Kay sama ibunya itu orang baik, mereka orang luar biasa, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi intinya Putri Mako ini tetap masih belain Kay sama ibunya tuh, kekeh dia. Warga yang dapat berita begitu pernyataan dari Putri Mako tadi ya makin-makin kayak wah, si Putri Mako kok rela banget gitu ngelepas semuanya sampai nggak mau nerima mahar juga demi macam orang kayak si Kay. Ini emang dia ngebet kawin di pelet atau gimana sih? Bayangin di Jepang tuh sampai ada isu di pelet juga kayak macam disihir maksudnya gengs gara-gara gini. Singkat cerita beberapa tahun pun berlalu, masuklah di September 2021 di mana Kay lulus dari sekolah hukum dan dia bekerja di law firm yang ada di New York. Dan ada saat akhirnya dia pulang ke Jepang. Di situ Kay udah tampil gondrong tuh, rambutnya kayak dikuncir kuda yang lumayan menciptakan kehebohan juga tuh karena dianggap kurang sopan sama masyarakat sana. Nah, tujuan Kay itu pulang ke Jepang adalah untuk menepati janjinya menikahi Putri Mako. Ya udah karena tetap kekeh keduanya pun menikah. Pernikahannya juga terbilang sangat sederhana tanpa adanya adat pernikahan kekaisaran yang biasanya mah berlangsungnya mewah. Mereka cuma menikah di pengadilan negara dan Putri Mako juga akhirnya menolak tuh mahar dari kerajaan tadi yang 15 miliar. Nggak terima, ditolak 15 miliar. Sampai di sini sebenarnya banyak misteri yang beredar. Soalnya kekaisaran juga tidak mengungkapkan secara gamblang kenapa pernikahan seorang putri ini berlangsung seperti sederhana begitu. Entah karena takut dihujat kalau nanti gede-gedean dibilang, pakai duit rakyat tuh. Atau karena memang pernikahan mereka sebenarnya akhirnya ditentang. Atau juga sih kemungkinan ya kebetulan waktu itu memang lagi pandemi juga. Yang mana kan orang-orang di seluruh dunia tidak boleh mengadakan hajatan besar ya. Dan respon dari masyarakat tentang pernikahan tersebut juga akhirnya beragam. Namun lebih dari 80% responden tuh beranggapan kalau pernikahan dari Putri Mako sama Kay itu memang tidak perlu dirayakan. Soalnya cuma bikin malu. Udah dibilang jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Masih aja ngeyel nikahin orang yang backgroundnya kagak jelas. Yang pun ternyata di Jepang restu menikah bukan cuma dari orang tua juga, tapi dari netizen ya. Dan setelah pernikahannya, Putri Mako ini kemudian mengadakan konferensi pers. Putri Mako bahkan meminta maaf kepada warga Jepang atas pernikahannya tersebut, di mana dia bilang, saya sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang kami timbulkan selama ini, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang terus mendukung kami. Bagi saya, pernikahan adalah pilihan hidup, dan kedepannya tentu akan ada tantangan yang menghadang. Untuk itu, agar tetap bisa mempertahankan pernikahan, perlu adanya cinta di hati kita. Dan bagi saya, Kay adalah orang yang tepat. Saya ingin terus berada dan berjalan beriringan bersama Kay. Dan Kay-nya pun gak kalah so sweet tuh. Dia ngomong panjang lebar dengan pidato yang udah dia siapin 24 lembar. Kagak usah kita bacain, nah lama gempor, kagak kelar-kelar nih video, capek kita. Yang jelas intinya dari 24 halaman itu diringkas omongannya sebesar apa sih dia mencintai si Putri Mako, begitulah kurang lebih. Dia juga bilang kalau dia akan berusaha melunasi hutang ibunya. Yang sebenarnya menurut dia sekali lagi itu tuh bukan utang, melainkan hadiah yang diminta balik. Yang intinya pokoknya Kay bakal nyari solusi lah buat masalah internal keluarganya sendiri. Ya biasalah, namanya juga lagi angkat-angkatnya orang baru nikah. Pasangan nabrak kursi aja yang disalahin sama kursinya. Coba entar 5 tahun kemudian pasti yang dibentak tuh kayak mata pakai jalan pakai mata begitu ya. Saya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangganya aja yang nggak becus. Lancang kamu. Nah akhirnya tibalah tuh Putri Mako berpamitan secara resmi kepada keluarga kerajaan. Karena setelah menikah kan dia bakal ikut Kay tuh tinggal di New York. Dipeluk tuh satu-satu tuh keluarganya. Tapi yang paling ngena dan kayak mengharu biru gitu waktu si Putri Mako pelukan sama Putri Kako. Satu-satunya orang yang memang mendukung dia sejak awal. Ya udah abis itu mereka dadah-dadahan gitu kan sama penduduk Jepang juga. Tapi apakah abis itu happily ever after tamat kayak film-film Disney? Tentu tidak, belum gengs. Putri Mako ini masih aja gitu jadi sorotan. Lewat ini kayaknya cerita-cerita Citra Fitri season 6 gitu ya. Panjang ini kagak habis-habis. Nah dulu waktu masih jadi putri kerajaan, Putri Mako itu kan nggak punya paspor sama visa ya kalau kemana-mana. Namanya juga orang kekaisaran, jadi kalau pergi-pergi tugas negara ya negara yang dituju juga tahu kagak perlu paspor sama visa gitu, jalurnya beda. Begitu dia udah jadi rakyat biasa, pastinya kan mau ke New York nih harus punya paspor tuh, ngurus visa juga. Lah orang-orang mulai nyinyir lagi. Mereka bilang, ih pasti tuh bikin duit paspor sama visanya masih pakai dibayarin uang kekaisaran tuh. Perkara bikin paspor aja diomongin katanya pakai pajak rakyat. Ya ilah, apalagi kalau si Putri Mako ketahuan beli kulkas sama TV baru ya heboh kali itu. Macam kayak tetangga-tetangga kanan kiri gitu kan kalau diomongin, beli apa tuh dia tuh pakai duit rakyat tuh. Abisnya juga ya, seminggu setelah nikah, tiba-tiba aja si ibunya Kay tuh bisa ngelunasin semua utang ke mantannya tadi. Lah, kalau itu duit dari mana tuh? Kita juga jadi curiga.
Banyak yang bilang katanya pasti itu duit kekaisaran lah, dari mana lagi? Yang mana duit kekaisaran itu kan ya pajak rakyat. Dan pas Putri Mako udah sampai New York nih, udah set gitu kan, dikira aman. Enggak, masih banyak tetap kepo. Pada penasaran kira-kira sekarang Putri Mako nyesel nggak ya? Harus nyapu ngepel sendiri, cuci setrika sendiri gitu kan, belanja ke swalayan sendiri gitu, ngerasa jadi rakyat jelata kayak kita. Tapi ternyata dari tangkapan beberapa foto paparazzi, Putri Mako justru kelihatan happy. Dia dengan santai bisa jalan kemanapun, pakai pakaian casual tanpa ada penjaga atau pengawalan lagi, kayak bebas gitu hidupnya. Tapi ada dasar netizen ya ada aja iri hatinya. Ngeliat begitu, dia nyinyirin lagi. Kok bisa sih itu si Putri Mako kelihatan baik-baik aja di luar negeri? Masih sempat nongkrong di tempat-tempat fancy lagi. Si Kay itu kan masih pengacara pemula. Berapa sih gaji pengacara pemula tuh di New York tuh, yang hidupnya kan di sana apa-apa mahal. Udah pasti mah tetap mereka dapat sokongan dari kekaisaran Jepang, cuman emang nggak dipublish aja, ditutup-tutupin tuh biar netizen pada ngamuk. Yelah, jadi apapun yang dilakukan Kay sama Putri Mako salah aja udah di mata netizen udah. Nah, setelah drama-drama dari Putri Mako, adiknya si Putri Kako itu juga akhirnya mulai jadi sorotan. Banyak orang yang berspekulasi nih kalau Putri Kako kayaknya bakal jadi Putri Mako 2.0 deh, alias bakal sama nih ke depannya akan meninggalkan kerajaan. Soalnya waktu dia kan pernah kuliah di luar negeri juga ya, itu kegap tuh foto dia pakai tank top. Yang mana dinilai tuh walaupun di luar negeri, tapi sebagai orang kekaisaran Jepang itu harusnya rapi, sopan gitu kan. Tentunya berpakaian tank top begitu bertentangan. Makanya pada bilang, ini mah calon-calon rebel. Pernah juga si Putri Kako tuh foto pakai blazer set yang kelihatannya kayak branded. Terus orang-orang langsung pada komen, wih Putri Kako bajunya branded begitu, set to set. Pakai pajak kita nih belinya. Yang ternyata pas dicari tahu bajunya itu blazer biasa, guys, gak branded sama sekali. Cuman modelnya memang kita lihat mirip-mirip kayak brand Chanel begitu ya. Ya malu tuh orang-orang pada nyinyir begitu ya. Dan setelah skandal yang Putri Kako buat, ruang geraknya tuh mulai dibatasi sama kekaisaran. Pokoknya setelah kakaknya resmi meninggalkan keluarga, Putri Kako ini mulai sering menghadiri banyak kegiatan yang seharusnya memang dilakukan sama sang kakak. Sampai sekitar tahun 2022, hubungan asmara dari Putri Kako pun terkuak. Dia diketahui berpacaran dengan seorang dokter gigi muda yang tampan, yang sama ceritanya kayak Putri Mako di awal-awal nih. Hubungannya sih disetujui netizen, karena dokter gigi kan image-nya baik. Apalagi setelah netizen ngulik-ngulik nih, nyari tahu kan, ngobok-ngobok segala macam, ternyata calon dari si Putri Kako ini aman backgroundnya. Jadi ya udah nggak dinyinyirin, asalkan bibit bobotnya bagus begitu. Nah, kalau Putri Kako jadi nikah nih sama si dokter gigi ini, otomatis ya dia juga bakal keluar dari kekaisaran kan, orang biasa nih dokter gigi. Ya tinggal yang paling kecil aja tuh Pangeran Hasahito yang bakal stay selamanya di sana. Karena lagi-lagi tata bangsawan itu cuma buat laki-laki. Jadi misalkan amit-amit gitu ada apa-apa sama kaisaran sekarang, tatahnya bakal turun ke adiknya, yaitu Putra Mahkota Akishino atau ayahnya Putri Mako. Karena kan kaisaran sekarang cuma punya satu anak cewek. Dan kalau ada apa-apa lagi baru turunnya ke Pangeran Hasahito tadi. Ya pokoknya harus laki-laki lah intinya. Sebenarnya dulu ya gengs, waktu tahun sampai 2005, kekaisaran Jepang juga ada kickboxer loh. Karena keturunan-keturunan cucu-cucu yang lahir itu kalau kok cewek-cewek semua. Sampai sempat tuh mereka mau merevisi ulang undang-undang kerajaan supaya nanti seorang putri tuh bisa menduduki tahta juga. Karena ya nggak ada lagi orang cewek-cewek semua. Namun kemudian di tahun 2006, Pangeran Hasahito ini lahir. Dan hal itu dianggap mukjizat buat kerajaan. Yang sekarang usianya sih Pangeran Hasahito berapa ya? 18 tahun. Dan belum ada skandal apa-apa sih tentang dia, aman-aman baik. Yang jelas berarti sekarang nih Pangeran Hasahito lagi digojlok dan dipersiapkan sebaik mungkin supaya kelak nih bisa capable menggantikan posisi paman dan ayahnya. So tadi guys, gibah percintaan keluarga kerajaan Jepang ya, sampai busa mulut kita, sampai bejigong begini. Yang ternyata lumayan kayak di film-film ya, dimana seseorang yang terlahirnya itu golden spoon atau anak orang kaya, anak sultan, bahkan bukan golden spoonnya itu keluarga kerajaan kekaisaran, tapi malah memilih menjadi rakyat biasa. Karena apa? Karena cinta. Ya kurang lebih ini ceritanya kayak Pangeran Harry sama Meghan Markle ya, yang memilih juga meninggalkan kerajaan demi bisa hidup normal layaknya seperti rakyat biasa. Tapi ya juga sama banyak dihujat juga sih sama warga karena skandal-skandalnya. Cuma orang mah kadang begitu, dikasihnya apa malah pengennya apa. Kita rakyat biasa gitu malah pengen kan masuk ke keluarga kaya raya begitu ya. Urat kamu itu memang udah urat susah, nggak bisa kaya. Ya namanya rumput tetangga mah emang kelihatannya lebih hijau, makanya kita lampunya sekarang hijau-hijau nih. Mau hijau tua, hijau muda, hijau sage green kayak terlihat lebih menarik emang kehidupan orang lain gitu, kayak baju lebaran sekarang kan shimmer. Ya udahlah bersyukur aja ya. Balik lagi kerja lah lu. Kagak usah ngayang-ngayang mulu. Udah selesai nih liburannya nih. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum, boleh minta like-nya. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus messaging selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.